Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Anak-anak kelas 5, di hari ini Pak Arif akan menjelaskan mengenai esok hari, yaitu mata pelajaran SKI di kelas 5. Karena besok di kelas 5 itu jadwalnya itu untuk menggunakan video WhatsApp atau YouTube ya, sehingga di hari ini Pak Arif akan membuatkan videonya penjelasan mengenai mata pelajaran untuk SKI ya. Jadi besok itu kalian tidak menggunakan Zoom, karena Zoom, media Zoom itu atau aplikasi Zoom itu digunakan di hari ini, di hari Kamis anak-anak sekalian. Lalu di pertemuan yang pertama ini tentang mata pelajaran SKI ya, ini SKI untuk kelas 5. Oke. Nah, kita melihat di bab yang pertama itu mengenai bagaimana kepemimpinannya Rasulullah SAW, anak-anak sekalian. Rasulullah SAW adalah seseorang atau sosok pemimpin yang memang kategori kepemimpinannya itu sangat dikagumi, sangat diidolakan oleh umat muslim. Bahkan banyak yang mencontoh bagaimana kepemimpinannya Rasulullah SAW ketika memimpin umat muslim. Ketika kita melihat peristiwa atau sejarah Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam, ya, di buku ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai dua keunggulan, anak-anak sekalian. Ya, dua keunggulan, dua kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama tentang keperwiraan. Apa sih keperwiraan itu, Pak Arif? Keperwiraan itu adalah kepemimpinan dalam berperang, anak-anak sekalian. Karena zaman dahulu itu, sejarah Rasulullah SAW itu, umat Islam itu merebut agama Islam, mengalahkan kaum kafir itu dengan cara berperang. Baik itu dengan perang Badar, perang Uhud, perang Jamal, dan sebagainya. Ya. Jadi kepemimpinan Rasul, keperwiraan Rasul itu dijelaskan di beberapa buku sejarah. Ya, dalam Sirah Nabawiyah pun dikatakan bahwa beliau itu adalah sosok pemimpin yang sangat berani. Ya. Beliau adalah sosok pemimpin yang berani, dan kepahlawanan beliau itu memang sudah lahir dan sudah dilatih sejak beliau kecil. Dilatih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilatih oleh pamannya sendiri, oleh kakeknya. Ya, dan dari kecil memang Rasulullah SAW itu tidak dimanjakan oleh orang tua. Mengapa? Karena memang Rasulullah SAW dari lahir itu sudah tidak memiliki ayah. Artinya beliau itu memang yatim. Sehingga secara tidak langsung Rasulullah SAW harus berjuang bagaimana caranya agar beliau bisa hidup, anak-anak sekalian. Karena dari lahirnya itu beliau tidak merasakan yang namanya kasih sayang dari seorang ayah. Sehingga Rasulullah SAW itu menganjurkan umat muslim untuk mencintai, menyayangi, memperhatikan anak-anak yatim, apalagi yatim piatu, anak-anak sekalian. Ya, ana wa kafilul yatim, hakada wa hakada, dan sebagainya. Bahwa Rasulullah SAW itu dekat dengan orang yatim, anak yatim. Rasulullah itu merasa bahwa beliau ini yatim, sehingga umat muslim yang lainnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyayangi, mengasihi daripada orang-orang yatim atau anak-anak yatim, anak-anak sekalian. Salah satunya Rasulullah SAW memperlihatkan keberanian beliau dalam kepemimpinannya dalam berperang atau keperwiraan beliau dalam berperang. Itu yang pertama, yaitu membela kelompok tertindas, anak-anak sekalian, yaitu kelompok Quraisy yang ada di Mekah. Mengapa? Ya, karena suku Quraisy ketika Islam sedang disyiarkan, Islam sedang didakwahkan, itu kaum Quraisy sangat tertindas oleh orang-orang Mekah. Mengapa? Ingat dalam sejarah Rasulullah SAW itu dengan orang-orang Quraisy ya mencoba atau mendakwahkan salah satunya tradisi menyembah berhala yang biasa dilakukan oleh kaum Mekah atau orang-orang Mekah
dirubah oleh Rasulullah SAW dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara tidak langsung umat muslim atau orang-orang Quraisy yang ada di Mekah sangat tertindas. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu dizolimi anak-anak sekalian. Ya, dizolimi Rasulullah SAW. Mengapa? Karena mereka orang-orang Mekah itu tidak suka, tidak senang dengan siapa? Dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ajaran yang baru, yaitu ajaran agama Islam, anak-anak sekalian. Sehingga kepemimpinan Rasulullah diuji. Beliau menunjukkan kebijaksanaan beliau untuk membela orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berani mengungkap kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh jahiliyah. Tuh, yang kedua Rasulullah SAW berani mengungkapkan kebenaran, baik itu di depan keluarganya dan di depan orang-orang jahiliyah. Di depan keluarga, salah satunya Abu Jahal. Hakikatnya Abu Jahal ini masih dalam keluarga, tetapi Rasulullah SAW berani untuk mengungkapkan kebenaran. Qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah walaupun itu pahit. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit, walaupun itu sedikit, anak-anak sekalian. Katakan walaupun itu pahit. Itu pesan Rasulullah SAW. Lalu dia orang-orang di depan orang-orang jahiliyah, Rasulullah berani mengatakan ini haram, ini haram, ini haram di depan orang-orang jahiliyah. Mengapa? Ya karena Rasulullah tahu bahwa itu memang tidak baik, sehingga Rasulullah SAW berani untuk mengungkapkan di depan orang-orang jahiliyah, anak-anak sekalian. Lalu yang ketiga, berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk Islam. Oh, Masya Allah, ini dakwah yang sangat berat, anak-anak sekalian. Kalau kita melihat sekarang, umat Islam sudah banyak, tantangannya tidak begitu besar, walaupun memang banyak tantangannya melawan orang-orang Islam itu sendiri. Tetapi kalau zamannya Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan umat Islam, anak-anak sekalian. Ya, jadi Rasulullah SAW memerangi orang-orang atau mengajak orang-orang masyarakat Mekah ketika itu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat, sangat berat. Rasulullah butuh bukti, Rasulullah butuh perjuangan, Rasulullah bahkan darah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Nyawanya Rasulullah SAW diperjuangkan. Itulah dakwahnya Rasulullah SAW, anak-anak sekalian. Dalam apa? Dalam menyebarkan agama Islam, anak-anak sekalian. Tentunya berat, anak-anak sekalian. Apalagi ketika itu Rasulullah SAW banyak tantangannya, banyak yang menentang tentang dakwahnya Rasulullah SAW, tentang ajakannya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam agamanya Islam, anak-anak sekalian. Ya, jadi itu beberapa hal, 3 hal yang memang dalam kepemimpinan Rasulullah SAW itu diuji, anak-anak sekalian. Ya, jadi itu anak-anak sekalian, salah satu kepemimpinannya Rasulullah SAW. Yang pertama itu membela kelompok yang tertindas. Yang kedua, berani mengungkapkan kebenaran dalam keluarga dan orang jahiliyah. Yang ketiga, berani mengajak masyarakat Mekah untuk masuk agama Islam. Itu saja anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.